Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Nggak kerasa ya, lebaran sudah semakin dekat. Dan di kesempatan kali ini aku ingin membuat salah satu kue atau cookies untuk suguhan di hari raya nanti. Tapi apapun jenis kuenya, kalau dimakan bersama keluarga, kerabat, dan tetangga itu akan terasa semakin nikmat dan indah. Apalagi dinikmati di hari raya, double-double deh puasnya. Dan di kesempatan kali ini aku ingin membuat kue nastar yang rasanya enak banget. Selain rasanya enak, bentuknya juga cantik, glowing, halus, dan ini lumer di mulut. Pokoknya ini enak banget. Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga akhir ya. Gak perlu menunggu hebat untuk memulai, tapi memulailah untuk menjadi hebat. So, tetap semangat untuk selalu mencoba. Selamat menyaksikan dan tonton videonya hingga akhir ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, langkah pertama yaitu di sini aku akan memasukkan butter. Di sini aku pakai Wisman. Teman-teman dapat menyesuaikan stok atau bahan yang teman-teman punya ya. Dan setelah itu di sini aku pakai margarin, aku pakai Blue Band. Dan setelah itu aku akan masukkan gula halus. Kalau teman-teman suka kulit nastar yang agak manis, teman-teman dapat menambahkan gula halus. Kalau aku pakai segini aja. Oke, selanjutnya di mixer semua bahan hingga mengembang atau hingga putih. Dan jangan lupa untuk mengaduk sesekali adonan yang berada di pinggir bowl ya teman-teman, agar bisa tercampur dengan rata ketika di mixer. Dan ini aku lupa memasukkan vanila. Ini aku masukkan vanila ekstrak agar lebih harum, dan juga sejumput garam. Kemudian kita mixer kembali hingga tercampur dengan rata dan butternya ini mengembang. Biasanya ketika butter ini mengembang, tekstur nastar itu akan lebih ringan di mulut ya teman-teman. Itu akan bisa lebih lumer di mulut nanti pas dimakan. Oke, selanjutnya aku akan masukkan 2 butir kuning telur. Kemudian kita mixer kembali hingga tercampur rata saja. Dan jangan terlalu over mix ya teman-teman. Dan aku akan mengaduk lagi adonan yang berada di pinggir bowl agar bisa termixer, tercampur dengan rata. Kemudian aku mixer kembali sebentar saja hingga tercampur dengan rata. Dan ketika sudah tercampur dengan rata, di sini aku akan masukkan bahan kering yang sudah terlebih dahulu aku ayak. Di sini ada terigu. Aku pakai terigu segitiga biru ya teman-teman. Dan juga ini ada susu bubuk. Dan juga tepung maizena. Dan kemudian kita aduk menggunakan spatula hingga semua adonannya tercampur dengan rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur ya teman-teman, dan ini sudah kalis. Tandanya kalau adonan kalis itu tidak ada adonan yang menempel di bowl ya teman-teman. Terlihat kan tidak ada adonan yang menempel di bowl. Dan ketika kita taruh di tangan, itu adonan sudah terlepas, tidak menempel lagi di tangan. Oke, selanjutnya ini ada selai nanas yang sebelumnya sudah aku buat. Untuk resepnya teman-teman dapat melihatnya di link deskripsi box. Dan aku akan membentuk adonan nastar ini, adonan kulit nastar kurang lebih 7-8 gram ya teman-teman. Kita bentuk bulat, kita pipihkan dulu, lalu kita isi selai nanas. Untuk selai nanasnya sendiri ini kira-kira ukurannya 3-4 gram ya teman-teman. Selanjutnya kita bentuk bulat seperti ini. Lalu kita ulangi lagi hingga seluruh adonan ini habis ya teman-teman.
Oke, setelah semua loyang terisi, aku akan memanggangnya. Di sini aku sudah panaskan oven dengan suhu api atas dan api bawah yaitu 130 derajat Celcius. Kita panggang kurang lebih sekitar 40 menit. Itu dapat disesuaikan dengan karakter oven teman-teman ya. Dan ini setelah 40 menit, aku akan keluarkan nastarnya dari oven untuk dipoles, tapi kita tunggu dingin dulu ya teman-teman, baru setelah itu dipoles. Oke, sambil menunggu dingin aku akan masukkan ini sisa adonan nastar yang kedua. Kita panggang lagi ya teman-teman seperti tadi. Nah, ini untuk bahan polesannya aku pakai 4 butir kuning telur dan juga 1 sendok makan minyak. Kita tuang jadi satu. Karena aku nggak pakai telur omega, jadi aku tambahkan 2 tetes pewarna kuning telur ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pakai telur omega tidak perlu ditambahkan pewarna lagi. Diaduk. Nah, setelah rata seperti ini dan juga setelah nastarnya ini sudah dingin, aku akan poles nastarnya dengan polesan yang tadi kita buat. Penting banget ya teman-teman menunggu nastarnya dingin dulu baru dipoles agar permukaan nastarnya itu tidak ikut tercoel-coel gitu ya di kuasnya. Nah, ini dia sudah dioles semua ya teman-teman. Karena aku ingin mendapatkan permukaan nastar yang glowing, aku akan mengolesnya 2 kali dan ini olesan pertama aku tunggu dia kering dulu. Nah, setelah kering, aku akan melanjutkan dengan polesan yang kedua. Dipoles lagi ya teman-teman nastarnya, ini yang kedua kali. Teman-teman juga dapat melakukannya sampai 3 kali untuk memperoleh nastar yang cantik. Tapi aku di sini hanya memolesnya 2 kali saja. Dan ini dia hasilnya setelah dipoles 2 kali. Aku akan memanggangnya lagi di oven, cuman aku di sini hanya memakai api bawah saja ya teman-teman agar permukaan nastarnya itu tidak retak. Jadi aku gunakan api bawah saja dengan suhu 130 derajat Celcius kurang lebih selama 20 menit. Karena karakter setiap oven itu berbeda-beda, jadi disesuaikan saja dengan karakter oven teman-teman ya untuk memperoleh nastar yang cantik, glowing, halus, dan mulus. Dan ini dia nastarnya sudah matang. Nah, aku punya tips agar nastarnya ini bisa tambah glowing ya teman-teman. Nah, ketika sudah matang dan nastar masih dalam keadaan hangat, kita akan oles dengan koas. Dengan koas saja ya teman-teman, gak usah diberi apa-apa. Dan terlihat ya teman-teman, dia akan nambah glowing karena kita membuang uap panasnya itu loh teman-teman, sehingga bisa menyebabkan nastarnya ini glowing. Dan ini juga matang ya teman-teman nastarnya. Nah, ini dia nastarnya semuanya sudah matang dan terlihat ya teman-teman, terlihat sangat cantik, glowing, halus dan tidak retak. Dan ini juga rasanya enak banget teman-teman, matangnya juga merata sampai ke dalam. Oke teman-teman, sekian video dari aku, semoga ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat mencoba ya, thank you for watching. Wassalamualaikum and bye.